selesai UAS. Selamat pagi semuanya teman-teman dan dosen. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan identitas saya dan tentang kesalahan dalam translation. Nah, di sini saya mengambil produk rendang, di mana itu bumbu rendang cap bambu. Ada kesalahan pada kasus yang terjadi di media publik produk ini. Nah, pertama saya analisis dari kesalahan yang terjadi pada penulisan judul brand. Di situ terlihat judul brandnya itu yaitu rendang, di mana dalam bahasa Inggris itu beef in hot sauce. Nah, dalam tulisan judul ini menurut saya kesalahannya itu dipergunakan dalam nama brandnya itu dalam bahasa Inggris, di mana frase bahasa Inggrisnya itu di atas dengan kata yang harusnya hasilnya itu rendang, karena rendang itu dalam bahasa Inggris tidak ada. Nah, di sini terlihat rendang itu kan dalam bahasa Inggris di brand itu beef in hot sauce. Nah, di mana dari hasil translation itu daging sapi dalam saus pedas. Nah, dalam logika kita kan kalau saus pedas itu kan belum tentu rendang gitu. Jadi kalau rendang ya dalam bahasa Inggris itu tetap rendang, karena kalau saus pedas kan belum tentu juga itu makanannya namanya rendang, kan bisa aja nama makanan itu bisa daging yang saus pedas kan bisa saus pedas gochujang ataupun saus pedas yang lainnya. Nah, dalam yang kedua kesalahannya itu pada penulisan pada petunjuk penyajian. Nah, penulisan pada petunjuk penyajian dalam bahasa Indonesia itu kan seper 2 kilogram daging atau hati atau ayam lalu dipotong-potong. Nah, di mana dalam bahasa Inggris itu terlihat tidak sesuai dari brand tersebut. Di mana kesalahannya itu salah satu kesalahannya yang saya ambil itu dari dipotong-potong. Di mana kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalau slide itu merupakan irisan, dalam brand itu disebutkan slide, padahal kan yang harusnya dipotong-potong itu dalam bahasa Inggris harusnya cut pieces gitu. Nah, terlihat dari deep translation saya sudah melakukan analisa kembali dalam dimana ada kesalahan yang terjadi dalam kata dipotong-potong. Dalam bahasa Indonesia itu harusnya cut pieces. Jadi ada kesalahan yang lainnya itu ada selanjutnya ada kesalahan dalam tulisan santan dari 1,5 kelapa. Maaf, itu ada kesalahan teknis. Jadi dalam bahasa Inggris tertulis di brand itu 4 cups coconut milk. Jadi dalam penggunaan bahasa di atas itu termasuk kurang tepat menurut saya, karena untuk penggunaan itu sangat tidak seimbang, di mana penerjemahan dihasilkan salah satu kesalahannya itu bahasa Inggris coconut cup milk. Nah, jadi cupnya itu kan tidak sesuai, di mana pada sebuah brand tersebut menuliskan bahasa Indonesia itu santannya itu 1,5 kelapa. Nah, dalam pembuktian itu saya melakukan analisis kembali di translation. Jadi kalau santan cups itu kan cangkir gitu, tidak sesuai dengan brand, yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di brand. Terlihat dari kesalahan di sebelah situ ada 4 cangkir santan dan 4 cups coconut milk. Itu sebenarnya
harusnya kan coconut milk for 1 and 1/5 coconut gitu kan. Dari cupnya itu yang salah katanya. Untuk selanjutnya ada kesalahan yang di sebelah ada dalam bahasa Indonesia itu rebuslah potongan daging dengan santan dan bumbu bambu, masak sampai empuk dan asam. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan cook beef and bambu which is in 4 cups coconut milk until tender and the sauce becomes very thick. Dalam kesalahan yang terjadi di sebuah kalimat itu di atas sangat kurang tepat untuk dipergunakan karena kata cook itu kan memasak, jadi tidak sama dengan tidak sesuai. Harusnya kan rebuslah itu kan boil, jadi kesalahannya itu terjadi di situ. Dianalisis dari mesin translation itu saya sudah buktikan dengan analisis mesin translation, di mana rebus potongan daging dengan santan dan bumbu bambu, masak hingga menggoreng. Dan harusnya yang benar itu will the beef which is with coconut milk and bambu seasoning cook until tender and savory. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin ada saran dan masukan dari saya. Itu analisanya bahasa Indonesia yang salah ya, jadi otomatis terjemahannya salah. Coba kamu balik ke yang sebelum ini, itu harusnya bukan kelapa ya, tapi butir ya, jadi jelas. Jadi dalam terjemahan, kalau bahasa asalnya salah, terjemahannya berdampak. Jadi nggak selalu terjemahannya yang salah ya, jadi bahasa sumbernya yang salah. Kemudian ada tadi tipikal itu diterjemahkan dalam rendang, itu apa tadi? Beef in hot sauce. Harusnya kalau menurut saya kalau rendang itu dalam bahasa Inggris tidak ada gitu. Emang asal namanya gitu kayak gitu. Emang dari awal jadi harusnya kalau menurut saya dalam bahasa Inggris yang tertera di brand itu tidak spesifik yang disebutkan, karena kan saus pedas kan bisa aja beda gitu. Harusnya apa menurut kamu? Harusnya tetap rendang, karena itu kan nama yang seharusnya. Oke. Sudah? Baik, terima kasih atas perhatiannya.